Sekali lagi ada yang menyampaikan pada kita bahwa tidak akan dikabulkan oleh MK dalam nada pesimisme. Saya pribadi masih menyimpan optimisme, karena sebagian dari hakim MK itu adalah, bukan sebagian, semuanya adalah umat beragama yang punya hati nurani, dan tentu yang muslim di sana, para hakim MK, saya berharap menyadari dan betul-betul mencamkan ada ahkamul hakimin, ada hakim tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan meminta pertanggungjawaban kita semua. Kalau tidak di dunia, yang pasti nanti di akhirat. Saya tadi mendengarkan amanat yang disampaikan Prof. Din, ini agak merinding sampaian menahan gejolak, tidak hanya emosi tapi juga keprihatinan yang sangat mendalam dengan kondisi negara kita yang sekarang kita sedang hadapi gitu. Jadi kalau persoalannya adalah, atau sumber persoalannya adalah corona atau COVID, mestinya kan perpu ataupun yang dikatakan dalam kondisi benar-benar mendesak gitu kan, memerlukan satu langkah-langkah extraordinary itu kan bagaimana menangani coronanya, logikanya gitu kan. Jadi kalau kita konsisten bahwa persoalan yang kita hadapi adalah melawan corona, mestinya respon kebijakan termasuk yang memaksa dalam kegentingan tadi kan bagaimana memitigasi corona. Bagi kita dan bagi saya, Undang-Undang 02 tahun 2020 ini bisa dipahami dan dinyatakan masuk dalam kategori extraordinary crime against the people, kejahatan luar biasa terhadap rakyat, dan terutama mengganggu hak yang mendasar, salah satu hak mendasar pada rakyat, people's right to budget. Dan oleh karena itu kita berharap Mahkamah Konstitusi, para hakim MK yang mulia dapat mendengar suara kita secara jernih, secara objektif. Sekali lagi ada yang menyampaikan pada kita bahwa tidak akan dikabulkan oleh MK dalam nada pesimisme. Saya pribadi masih menyimpan optimisme, karena sebagian dari hakim MK itu adalah, bukan sebagian, semuanya adalah umat beragama yang punya hati nurani, dan tentu yang muslim di sana, para hakim MK, saya berharap menyadari dan betul-betul mencamkan ada ahkamul hakimin, ada hakim tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan meminta pertanggungjawaban kita semua. Kalau tidak di dunia, yang pasti nanti di akhirat. Saya tadi mendengarkan amanat yang disampaikan Prof. Din, ini agak merinding sampaian menahan gejolak, tidak hanya emosi tapi juga keprihatinan yang sangat mendalam dengan kondisi negara kita yang sekarang kita sedang hadapi gitu. Saya mungkin langsung ke kasus saja. Jadi di antara isi dari Undang-Undang Nomor 2 tersebut memberikan kewenangan pemerintah untuk melakukan berbagai macam respon kebijakan untuk memitigasi COVID-19 atau dampak dari COVID-19 dengan instrumen utama yang diberikan judul ya, penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, kira-kira begitu. Dan dari itu keluarlah anggaran atau dampak dari kebijakan itu keluar rencana anggaran yang akan digunakan sekitar 695,2 triliun. Jadi kemarin dibagi ke dalam 6 klaster, ada kesehatan, ada perlindungan sosial, ada sektoral, terus juga atau ke KL atau Pemda sektoral, itu sektoral ke kementerian lembaga maupun yang melalui Pemda ada sekitar 106 triliun.
ke UMKM sendiri diklaim 123,4 triliun dan pembiayaan korporasi yang 53,5 triliun termasuk juga insentif usaha 120 triliun. Nah, jadi mungkin saya akan langsung mendeskripsikan apa yang dikhawatirkan oleh Prof. Din tadi, bahwa ini rentan sekali terjadinya manipulasi dari amanah atau argumentasi dalam mitigasi corona ini. Jadi kalau kita kembali lagi bahwa persoalan yang ingin kita selesaikan adalah persoalan mengenai bagaimana kita melawan corona. Nah, sementara tindak lanjut follow up dari Undang-Undang Nomor 2 terhadap yang kaitannya dengan ekonomi tadi, yang saya sebutkan tadi, mostly itu lebih kepada dampak dari corona. Jadi dua hal ini kan berbeda gitu kan. Jadi kalau persoalannya adalah atau sumber persoalannya adalah corona atau COVID, mestinya kan perpu ataupun yang dikatakan dalam kondisi benar-benar mendesak gitu kan, memerlukan satu langkah-langkah extraordinary itu kan bagaimana menangani coronanya, logikanya gitu kan. Jadi kalau kita konsisten bahwa persoalan yang kita hadapi adalah melawan corona, mestinya respon kebijakan termasuk yang memaksa dalam kegentingan tadi kan bagaimana memitigasi corona. Itu yang pertama. Nah, itu yang tidak sama sekali terlihat dari seluruh respon kebijakan yang tertuang di dalam instrumen penanganan dampak ataupun pemulihan ekonomi nasional. Jadi kalau kita proporsikan saja dari anggarannya gitu kan, anggaran untuk penanganan COVID-nya sendiri ini kan untuk kesehatan 87,5 triliun tadi dari 695 triliun. Nah, ironisnya lagi dari yang sudah too late gitu kan, sudah cukup kecil dibandingkan dengan kalau kita membandingkan ini sumber persoalan utamanya, itu pun too late. Jadi udah too little too late gitu kan, sudah sangat kecil, sangat terlambat juga. Nah, jadi kita juga nggak tahu tuh kemarin tiba-tiba Presiden marah-marah karena penyerapan anggarannya kurang dari 2%. Lalu lah kan yang mempunyai otoritas tertinggi itu kan presiden gitu, jadi buat apa juga marah gitu kan? Kita juga nggak ngerti itu apa korelasinya presiden harus marah gitu. Tapi yang pasti kalau kita lihat dari komitmen dan realisasi ini memang sangat jauh dari harapan kita bahwa pemerintah dan juga para elit pemegang kebijakan ini benar-benar serius mengurus ya persoalan perlawanan kita terhadap COVID yang sedang kita hadapi. Nah, kedua tentu dana perlindungan sosial. Ini kan indah sekali. Jadi kalau ketika ada persoalan, ketika ada musibah, termasuk juga sekarang kita menghadapi corona, memang butuh kehadiran pemerintah. Nah, perlindungan sosial memang betul adanya, harus dilakukan oleh pemerintah. Namun tetapi dari konsep ini saja, ini belum kita lihat bagaimana nanti eksekusi dan realisasinya, kita baru berada di tataran konsepnya. Coba kita lihat dari konsep yang yang diformulasikan oleh pemerintah, bahwa perlindungan sosial yang mencapai 203,9 triliun tadi meliputi 8 skema. Di sana ada PKH 37,4 triliun, ada untuk sembako 43,6 triliun, ada bansos untuk khusus Jabodetabek 6,8 triliun, bansos non Jabodetabek ada 32,4 triliun, terus juga prakerja ada diskon listrik dan juga logistik
sembako termasuk BLT dari realokasi dari dana desa. Jadi yang kita persoalkan pertama dari terjemahan 8 program tadi ini sudah membuktikan bahwa tidak ada suatu konsep yang jelas dan clear oleh pemerintah mengenai apa yang dilebut dana atau perlindungan sosial, apa yang dimaksud dengan anggaran untuk ekonomi. Ini kan dua hal yang beda. Jadi kalau yang sifatnya sosial, perlindungan sosial itu memang sifatnya bansos. Bansos itu adalah untuk menolong masyarakat yang memang butuh mereka survival. Artinya kalau tidak menerima uluran bantuan, mereka tidak bisa survive. Itulah fungsinya dana bantuan sosial. Jadi tujuannya memang untuk membuat survival. Makanya perlindungan sosial ini dimanapun selalu ditujukan untuk orang-orang yang berada di titik yang paling bawah, jadi orang miskin. Nah, ketika COVID ini datang, memang orang miskin ini menjadi bertambah. Tentu datanya kan nggak ada gitu kan, data pertambahannya itu siapa saja memang tidak akan ada. Artinya ada itu tidak mungkin tersedia. Jadi pemerintah baru punya data jumlah orang miskin yang sebelum pandemi secara data oke. Nah, tetapi itu pun sebenarnya juga banyak persoalan karena walaupun Kemensos selalu bilang bahwa punya data per orang alamatnya jelas, itu ternyata ketika diverifikasi juga biasnya lebih dari 40%. Artinya hampir setengahnya datanya bodong gitulah kira-kira. Tapi ini saja ya, dari sini saja yang ingin kita sampaikan bahwa ketika antara konsep dan program yang diperuntukkan ini tidak ada kejelasan, jangankan efektif, pasti akan menimbulkan kerancuan di dalam eksekusinya. Apalagi ditambah tadi amburadunya data gitu kan, pasti akan lebih semrawut lagi di dalam implementasinya. Jadi sederhananya, karena ini melalui 8 pintu untuk perlindungan sosial, sementara yang disasar itu mestinya satu kelompok gitu, yaitu kelompok miskin dan rentan miskin, maka inilah yang berpotensi sekali memang peluang untuk terjadinya moral hazard dan tidak tepat sasarannya itu pasti akan jauh lebih tinggi. Nah, oleh karenanya ini sejak awal sekali sebenarnya kan sudah banyak civil society, termasuk saya sudah sejak pertengahan Maret ketika ini baru diwacanakan, ini kan sudah kita berikan masukan bahwa kalau di tengah pandemi membutuhkan langkah kecepatan tetapi juga harus tepat, itu mestinya jangan terlalu banyak skema, satu skema saja. Nah, sehingga itu akan memudahkan untuk melakukan mapping, kemudahan untuk melakukan eksekusi, dan kemudahan juga untuk melakukan monitoring. Nah, ini baru yang perlindungan sosial. Artinya dari sini saja tidak ada satu ketulusan untuk benar-benar memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Jadi orientasinya ya masih orientasi proyek gitu kan, proyek prakerja, proyek bansos, proyek logistik gitu kan. Ternyata logistik kemarin siapa yang diuntungkan? Karena semuanya masyarakat terima dalam bentuk sembako, dan siapa yang menikmati rente sembako itu? Ternyata di belakangnya setelah dilihat yang mendistribusikan dan yang melaksanakan proyek itu kan banyak juga anak-anak pejabat yang bisnis sembako gitu kan. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini sebenarnya semakin melukai masyarakat. Dan jadi yang kembali lagi mungkin sesuai hipotesis awal tadi, siapa yang diuntungkan dari besaran anggaran untuk yang seolah-olah untuk perlindungan sosial masyarakat. Ini yang baru perlindungan yang benar-benar harusnya khusus untuk perlindungan sosial. Nah, sekarang kita misalnya lihat untuk yang UMKM. UMKM skema adalah subsidi bunga, termasuk penempatan dana kemarin
untuk restrukturisasi dan juga penempatan penempatan dana pemerintah di Bank Himbara, termasuk juga untuk pembiayaan investasi. Pertama subsidi bunga dan dana restruk maupun juga relaksasi kredit. Selama ini yang namanya UMKM yang walaupun jumlahnya 99% dari pelaku utama di Indonesia tadi yang mampu mengakses pembiayaan sektor keuangan termasuk di dalamnya perbankan, tentu itu tidak ada 20%. Satu ya, untuk yang rekrut. Nah, termasuk yang subsidi bunga. Nah, termasuk juga yang insentif pajak. Jadi 98% itu adalah usaha mikro, ultramikro dan kecil. Nah, tentu persoalan mereka bukan membayar pajak. Jadi artinya secara konseptual pun ketika dianggarkan 123,46 triliun tadi, yang akan menikmati bukan yang 98% yang mikro kecil tadi, tapi yang 1%. Karena usaha menengah itu hanya 1%. Kalau itu judulnya UMKM, memang mereka masih dalam kelompok UMKM karena masih ada yang menengah, tapi itu jumlahnya hanya 1% dari total pelaku usaha di UMKM. Nah, artinya kan ini apakah mereka tidak tahu, datanya clear gitu kan? Data ini kan tersedia secara publis dan itu juga data dari pemerintah sendiri gitu. Nah, kedua adalah untuk yang pembiayaan. Jadi selama ini persoalan yang dihadapi oleh UMKM itu permodalan, dan ini survei terakhir dari Kementerian UMKM sendiri itu hanya kurang dari 30%. The most problem mereka adalah akses pasar dan ketiadaan terhadap akses informasi, akses untuk peningkatan kemampuan dan sebagainya. Nah, sehingga mestinya kalau memang benar-benar menganggap bahwa penopang ekonomi, karena kalau sudah 90%, masa iya sih kalau 99% itu bukan yang utama gitu kan. Kalau memang itu yang menjadi penopang utama ekonomi, mestinya yang diselesaikan kan sumber persoalan atau persoalan-persoalan yang dihadapi UMKM selama ini. Nah, belum lagi nanti persoalan definisi. Ternyata sekarang sampai hari ini definisi UMKM itu masih di bawah 5 miliar. Nah, artinya apa? Artinya siapa yang bisa menikmati gitu kan? Usaha menengah pun yang tadi saya bilang 1% itu juga belum tentu bisa mengajukan fasilitas ini, karena sekarang untuk pembiayaan, katakanlah permodalan, katakanlah beli mesin itu kan rata-rata sudah, apalagi kalau usahanya misalnya di pertukangan dan sebagainya gitu kan, di garment misalnya, pasti harga mesinnya lebih dari 1 miliar. Nah, sehingga sebenarnya ini kan pakai kacamata kuda gitu loh. Artinya hanya secara retorika program-program ini ditujukan pertama tadi untuk perlindungan sosial, dan kedua seolah-olah ini benar-benar judulnya adalah untuk perlindungan UMKM. Nah, yang ketiga, kalau kita lihat korporasi dan insentif usaha ini sebenarnya jadi satu, cuman dipisah supaya tidak kelihatan besar gitu kan. Jadi kalau di jumlah ini kan sekitar 173 triliun lebih. Nah, persoalannya adalah ini kan sudah berkali-kali kan kejadian bagaimana bantuan ketika dalam kondisi emergensi seperti ini menjadi persoalan moral hazard yang luar biasa oleh banyak korporasi. Jadi kalau modelnya pembiayaan melalui korporasi ini hampir bisa ditebak gitu kan, kalaupun nggak dipastikan siapa yang menerima. Jadi yang menerima insentif atau fasilitasi dari program ini besar kemungkinan korporasi yang punya gitu kan, punya hubungan baik. Jadi punya hubungan baik ini kan yang tadi dikhawatirkan oleh Pak Din tadi.
rentan sekali terjadinya moral hazard. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, sebenarnya yang harus, ini kan kita memberikan warning ya, bukan menuduh. Kalau tuduhan ataupun kekhawatiran kita salah, ini kan dan mudah-mudahan salah itu ya bagus. Tapi kalau misalnya apa yang kita khawatirkan, ya apakah yang kita khawatirkan ini benar adanya, ini kan menjadi kontraproduktif terhadap upaya kita untuk benar-benar melakukan pemulihan ekonomi. Karena apa? Karena dampak. Berapa menit lagi Mas Audi? Ya, seperti itu dulu. Terus yang udah jadi, yang dimil yang pertama, ya. Tapi tetap perlu pengecekan. Ini sedang pengecekan. Halo. Biasa tuh Bu, ada yang kan mute. Maaf Bu Dokter, langsung kita mute. Sudah. Ya, lanjut Bu Dokter. Ya. Jadi saya masih berapa menit lagi Mas Aulia? Ya, silakan aja, nggak apa-apa Bu. Masih kita berikan karena datanya bagus buat kami juga ini. Iya. Nah, jadi sebenarnya yang kita perlukan sekarang adalah bagaimana kita menyelamatkan. Ini kan uang negara, uang rakyat ya. Negara kan hanya, atau pemerintah hanya diberikan mandat. Yang pasti ini uang rakyat, dan sekali lagi sumber dari pembiayaan ini ada dari utang gitu loh. Masih mending ini effort dari pemerintah yang bisa mengenerate penerimaan yang besar sehingga dananya bisa dihambur-hamburkan gitu. Ini sudah uangnya, sumbernya dari sumber utang, alokasinya tidak efektif gitu loh. Jadi kalau kita bisa gambarkan Mas Aulia ya. Jadi satu sisi anggaran untuk mitigasi COVID ini adalah anggaran yang resikonya sangat luar biasa besar. Karena apa? Pertama, tidak hanya semata-mata sumbernya dari utang. Kalau utang itu biasanya kan hanya beban bunga gitu. Tapi ini kemarin dibungkus dengan bahasa yang menurut saya benar-benar dikaburkan dengan judul namanya border sharing. Border sharing itu apa sih sebenarnya? Itu adalah cetak uang gitu loh. Bank Indonesia dipaksa menjadi the last resort-nya fiskal. Padahal di dunia manapun yang namanya bank sentral itu the last resort-nya perbankan, bukan fiskal. Artinya sekarang kalau Bank Indonesia bisa ditekan atau diminta untuk mencetak uang, itu kan artinya bank sentral kita itu sudah di bawah komando pemerintah. Artinya apa? Artinya independensi Bank Indonesia itu sudah hampir seperti nasibnya KPK sekarang. Tidak ada satu kewenangan gitu, atau sudah asal suatu keindependensian. Nah, apa dampaknya nanti kalau bank sentral ini kehilangan independensinya? Ini kalau dibedah, ini dampaknya luas sekali. Jadi tidak hanya sekedar nanti memicu adanya capital flight gitu kan, atau ketidakpercayaan pasar, karena kan kita lihat ya, yang membeli surat utang negara walaupun diterbitkan dalam bentuk rupiah, tetapi kan pemegangnya hampir 30% adalah warga negara asing. Akhirnya apa? Setiap detik pun bisa dijual gitu kan, bisa menimbulkan kalau mereka distrust gitu kan, akan menimbulkan efek yang sentimen negatif. Nah, demikian juga untuk yang penanaman modal. Penanaman modal yang masuk, capital inflow kita sebagian besar sekitar 40% itu dalam bentuk portofolio. Nah, ini juga sangat rentan terhadap kepercayaan. Jadi kalau bank sentralnya saja yang notabene ini diberikan mandat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, ini sudah tidak independen, kira-kira gitulah bahasa generalnya, bahasa umumnya, maka ini rentan sekali menimbulkan distrust. Satu.
Nah, kedua, dengan adanya Bank Sentral ini mengeluarkan jumlah uang beredar, ini tidak hanya kalau cuma masalah inflasi mungkin bisa di-counter, karena di tengah COVID ini kan permintaan pasti akan menurun, daya beli masyarakat menurun, mungkin kalaupun memicu inflasi pun tidak dasar, tetapi akan memicu yang namanya nilai tukar, akan memicu yang namanya kenaikan suku bunga. Nah, jadi artinya apa? Kalau misalnya pemerintah tadi menggelontorkan bantuan insentif pendanaan untuk korporasi, tetapi suku bunganya naik, suku bunganya tinggi gitu loh. Nah, ini kan juga akan menyebabkan high cost ekonomi, nggak ada insentif apapun di dalam perekonomian. Nah, belum lagi nanti pemerintah kan juga harus membayar ya yield atau bunga dari SBN-nya dan sebagainya. Jadi ini kaitannya, kalau diceritakan nggak cukup 1 jam, ini kaitannya multiplier efeknya dari pendanaan dengan yang namanya kemarin dibungkus border sharing itu luas sekali, dan resikonya sangat tinggi. Dan sekali lagi bukan persoalan resiko, tidak hanya persoalan resiko, tetapi sejauh mana program-program itu efektif untuk menyelesaikan problem dampak dari COVID ini, sekaligus efektif untuk menyelesaikan sumber persoalan COVID-nya itu sendiri. Jadi kalau kita lihat sampai hari ini COVID-nya sendiri ya, Indonesia masih masuk 50 negara dari sekitar 215-213 negara yang kurvanya naiknya sudah turun gitu kan, artinya lebih banyak negara-negara lain yang kurvanya sudah benar-benar turun dan bahkan mungkin sudah benar-benar mendekati zero. Kita masih 50, dan di antara 50 negara itu kita masih merupakan 4 negara yang kurva kenaikannya yang paling fluktuatif. Nah, artinya apa? Artinya dari sisi keuangan kita sudah beresiko menimbulkan distrust, dari sisi penanganan COVID-nya sendiri kita masih menghadapi kondisi yang sangat fluktuatif. Nah, artinya apa? Artinya siapa yang bisa nanti menyangka bahwa tiba-tiba kita dikucilkan di dalam pergaulan di dunia global, jangan datang ke Indonesia. Di Indonesia masih terjadi potensi resiko penularan COVID. Jangan berinvestasi di Indonesia karena resiko investasinya sangat tinggi. Nah, jadi artinya sekali lagi bukan hanya persoalan tadi yang dikhawatirkan, bukan hanya persoalan bahwa ini mementingkan konglomerasi ataupun hanya untuk mementingkan oligarki, tapi dampak yang akan kita hadapi ke depan itu jauh lebih besar daripada hanya sekedar tadi dari perspektif bahwa kebijakan ini hanya bias oligarki. Jadi beyond oligarki, Mas Alia. Jadi oligarkinya iya gitu, karena tadi ya keperpihakannya lebih banyak yang menikmati adalah oligarki, tetapi dampak resiko terbesarnya yang akan menerimanya, bebannya yang akan menerima adalah rakyat Indonesia. Itu yang kita benar-benar khawatir betul. Terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Eni Srihartat, luar biasa berbasis data, dan diawali dengan beliau mendengar dari Prof. Din tadi tergerak juga untuk menyampaikan bahwa negara ini sedang mohon maaf diambang kehancuran kalau terus dibiarkan. Makanya harus ada yang mengingatkan salah satunya KMPK tadi, luar biasa distrust, moral hazard, dan banyak hal-hal yang krusial terjadi di negeri ini. Ini sangat memprihatinkan. Dengan undang-undang tadi manipulasi corona, negara bisa melakukan apapun, bahkan Bank Indonesia bisa diintervensi, bahkan dikooptasi dengan alasan penyelamatan keuangan negara. Luar biasa penyampaian dari Bu Dr. Eni. Selanjutnya
Mohon izin Pak Dr. Fuad Bawazir, apakah sudah bergabung bersama kita? Pak Dr. Fuad, kalau sudah, mohon izin bisa berkenan menyampaikan materi. Kalau sudah, alhamdulillah. Izin, ini tokoh pengamat ekonomi, pernah menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia, Pak Dr. Fuad, silakan. Mas Solian tadi sedikit ralat lupa saya. Saya sudah pensiun dari Direktur Indef, jadi saya peneliti. Mohon meralat sedikit. Siap, ya, peneliti senior bagi kita semua.